tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. I bear witness that Allah is my Lord. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. The Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Testify that Allah is my Lord. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islam dina. Islam is my religion. Saya rela beragama Islam. Wabil Quran Wabil Muhammadin Habibia wa Rasulah. Muhammad is the prophet messenger of Allah. Aku rela bernabi Muhammad. Wabil Quran imamah wa hakama. I testify that the Holy Quran is my way of life. Saya rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, please increase my knowledge and broaden my intelligence. Adalah ilmuku dan bertinjau kecerdasanku. Ya Allah, please answer my prayer. Ya Allah, kabulkanlah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ryan atas pembacaan Iqra pada pagi hari ini. Jazakallah ahsana jaza. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan dan dilantunkan oleh Muhammad Najib Alatas, Akmal Syahadan Saputra, dan Ristalia Humaira Nur Ilmi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Dan tenangkanlah hati dan diri agar engkau mendapat rahmat dari Allah. Kepada Najib, Akmal, dan Ristalia, kami persilahkan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayo cek, pada Zoom nih.
Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha mulia dengan segala firman-Nya. Jazakumullah ahsana jaza untuk Najib, Akmal, dan Rizaliyah. Semoga kita semua pembaca maupun pendengar ayat Al-Quran ini Allah jadikan sebagai ahli Quran dan mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Bapak, Ibu, teman-teman dan hadirin sekalian yang kami hormati, mari kita sempurnakan awal acara ini dengan pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipanjatkan oleh Alisha Radita Channel. Kepada Channel, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limu'allimina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jama'ati wa min at-tabi'ina li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan wa akhlaqan karimah. Allahumma ja'al hadha ajran muhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma inna wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Shanum Jazakillah khairan kasiro. Semoga Allah kabulkan doa-doa yang telah bersama kita panjatkan, dan Allah selalu berkahi setiap rangkaian acara kita hari ini. Amin. Ayah, bunda, dan hadirin sekalian yang dicintai Allah, acara selanjutnya sambutan Kepala SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Saya ada pantun nih Bapak Ibu, boleh ya? Jalan-jalan ke negeri Kenya, ke Tamasya ke negeri Burundi. Cakep. Kita sambut acara selanjutnya, sambutan hebat Bapak Haji Amin Hamidi. Kepada Ayahanda Bapak Haji Amin Hamidi MPD, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ukhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asbahna 'ala fidal Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ustadz Dr. Zahruddin Sultani MA selaku penceramah pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kepada Bunda Eka selaku Ketua Jamiah 2024-2026 yang saya hormati, Bapak Ibu para wali kelas 7, 8, 9 dan seluruh guru pendamping yang alhamdulillah membersamai para putra-putri kita, tentunya kepada para orang tua murid dan para murid yang soleh dan solehah yang sudah bergabung dalam kegiatan pagi hari ini melalui online yang ada di rumah masing-masing. Terlebih dahulu bersama-sama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini insyaallah hari yang penuh berkah bagi kita semua. Di saat kita sedang berlibur dalam kegiatan Maulid Nabi ini, sengaja SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro mengadakan kegiatan yang menjadi program rutin kita, yaitu pengajian taklim silaturahim dengan orang tua murid kurang lebih 2 bulan sekali. Dan hari ini bertepatan dengan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan selawat semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia unggul pilihan Allah yang alhamdulillah telah menjadi teladan bagi kita, dan insya Allah kita selaku umatnya yang kelak kemudian akan berintibak dengan beliau sehingga terbentuklah karakter-karakter sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini atas nama sekolah sebagai mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang kepada para Bapak Ibu semua dan para anak sekalian di kegiatan yang insyaallah penuh berkah ini. Yang kedua, bahwa hari ini kita akan memulai kegiatan Maulid Nabi yang diawali dengan kegiatan taklim, kajian sekaligus silaturahim orang tua, para anak dan sekolah dalam rangka memperingati Maulid Nabi yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan lomba-lomba dalam rangka mencari bibit-bibit yang berkualitas dalam bentuk lomba-lomba di kegiatan Maulid Nabi. Alhamdulillah insyaallah kami laksanakan nanti di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, mulai dari lomba MTQ, lomba MHQ, lomba mendongeng, lomba alan, ada lomba zikir dan doa, ada dan lomba-lomba yang lainnya. Insyaallah akan kita laksanakan nanti di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Bapak Ibu dan kalian yang saya hormati serta anak sekalian yang saya banggakan, bahwa kegiatan Maulid ini bukan berarti sekedar mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini merupakan sebuah momentum yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana kita mampu mengenal, bagaimana kita mampu mencintai, meneladani, dan mengamalkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari.
sebagaimana Allah sampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu. Tentunya ini merupakan ayat yang Allah sampaikan kepada kita yang menjadi teladan terbaik bagi Rasulullah SAW. Apalagi di era yang luar biasa ini, Bapak sekalian, bahwa informasi dan teknologi yang sangat luar biasa ini tidak hanya anak dituntut untuk memiliki prestasi yang hebat dalam bidang akademik, tapi justru yang generasi yang hebat itu generasi yang mampu beriman, generasi yang berakhlak mulia, generasi yang berilmu, generasi yang berpikir kritis, mampu berkolaborasi, sekaligus mampu memiliki kepedulian antar sama dan lingkungan kita. Dan itu semua sudah diajarkan sebagaimana contoh karakter yang dilakukan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan sifat fasnya, ada fatonah, ada amanah, ada sidik, dan ada tabligh. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kejujuran kita ketika kita berbicara. Amanah yang kita berikan dalam bentuk tanggung jawab, kesabaran dalam menghadapi kesulitan, kasih sayang antar sesama, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah momentum yang insya Allah akan menjadi gerakan untuk menghadirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, dari pihak sekolah SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro mengajak kepada Bapak Ibu semua, lebih khusus kepada anak sekalian, mari jadikan momentum Maulid Nabi ini menjadi momentum yang sangat berharga untuk menjadikan Rasulullah menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari. Akan kita mulai dari hal-hal yang sifatnya sederhana, mulai dari jujur dalam perkataan dan perbuatan. Bagaimana anak sekalian mampu menghormati guru dan orang tua di rumah, mampu menyayangi dan menghargai teman sesama, bahkan mampu disiplin dan giat dalam belajar dan beribadah, mampu bertanggung jawab dalam tugas yang dibebankan oleh guru kepada kalian semua. Tentunya sekolah juga mengajak bagaimana kita mampu berbijak menggunakan media sosial dan teknologi sehingga mampu membantu dan mempeduli kepada sama. Oleh karena itu, harapan kita semua mulai dari kegiatan ini punya dampak positif terhadap apa yang menjadi kewajiban kita menjadi seorang hamba Allah, hablum minallahnya, menjadi seorang murid yang hablum minannasnya, sehingga terbentuk generasi yang milenial, generasi yang rabbani, generasi yang qur'ani, generasi yang soleh dan solehah, generasi yang menjadikan dirinya menjadi generasi yang qurrata ayun untuk kedua orang tuanya, dan generasi yang sukses nanti di dunia maupun di akhirat. Terima kasih kepada Ustaz Zahruddin yang alhamdulillah sudah bergabung pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang nanti beliau akan sampaikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua murid, kepada para anak sekalian, tentunya punya harapan besar bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diminta untuk mengajarkan kepada kita dengan memperbaiki akhlaknya, dan kita punya harapan besar menjadi orang-orang yang soleh dan solehah fa insya Allah. Bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih sekali lagi kepada anda sekalian. Alhamdulillah sudah bergabung kurang lebih hampir 300 orang tua murid bersama dengan para muridnya yang sudah berada di rumah masing-masing. Jumlah kita ada 428, jadi insyaallah masih ada kurang lebih 100 lagi yang akan bergabung, dan kita punya target ini adalah kegiatan rutin kita. Insyaallah kegiatan ini akan dilaksanakan secara online setiap 2 bulan sekali, dan hari ini hari perdana kita mengadakan kegiatan taklim rutin sebagai media informasi, media sosialisasi, membawa keakraban, mudah-mudahan membawa keberkahan di antara kita semua, antara pihak orang tua dengan sekolah, anak-anak dengan sekolah, sehingga terbentuknya namanya madrasatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
sekolah yang Allah berkahi, sekolah yang Allah ampuni segala dosanya, anak-anak yang lahir dari generasi yang Qur'ani, fa insyaallah mereka akan menjemput ke prestasi yang gemilang dengan sukses dunia dan akhirat. Tentunya wa man nasru illa min indillah, bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mulainya pertolongan dari Allah kita jemput melalui kajian rutin ini. Maka insyaallah nanti kalau ada undangan dari sekolah kaitan dengan kajian rutin, mohon kerjasamanya pihak orang tua dan sekalian untuk menjadikan fastabiqul khairat di antara kita semua. Sekalian, sebelum kami tutup sambutan dari sekolah, sekali lagi sebagai informasi kegiatan selanjutnya, insya Allah untuk lomba kegiatan Maulid Nabi akan dilaksanakan besok di hari Rabu. Sudah siap insya Allah untuk para peserta dan para juri berikut dengan yang lainnya. Yang kedua, bahwa staf kemudian akan mengadakan kegiatan rekrutmen pengurus OSIS MPK untuk kelas 7 dan kelas 8. Silakan ayah bunda bersama dengan anak diskusi. Silakan untuk mendaftar melalui link yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Wali kelas. Kita akan menjemput para pemimpin-pemimpin sejati di kampus Al-Azhar Bintaro, lebih khusus di SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro, yang akan menjadi para pengurus OSIS yang tahun akan datang. Yang kedua, di saat yang sama dari staf kurikulum insya Allah akan mengadakan rekrutmen untuk para murid yang akan tergabung dalam prestasi Olimpiade Sains Al-Azhar atau Olimpiade Sains Nasional, yang insya Allah akan kami sampaikan melalui Bapak Ibu Wali kelas. Silakan nanti ayah bunda bisa meminta para muridnya untuk mengikuti seleksi para murid yang akan mengikuti kegiatan Olimpiade, baik itu di Al-Azhar maupun di tingkat nasional. Kemudian yang selanjutnya, ayah bunda, terima kasih ayah bunda, alhamdulillah sudah membantu dalam kegiatan peduli kepada sesama. Ada di antara saudara kita yang akhir ini mengalami kekeringan karena musim kemarau, ditambah dengan korban gempa yang ada di NTT. Atas nama sekolah dan pengurus lembaga amil zakat kampus Al-Azhar Bintaro mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah memberikan donasinya kepada korban gempa NTT sekaligus korban dari kekeringan. Mudah-mudahan serupiah yang kita keluarkan menjadi tanda bahwa kita saling mengasihi sayang antar sesama, sebagai bukti juga kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala melalui harta yang kita miliki. Nanti insyaallah dalam beberapa ke depan akan di-setelkan video perkembangan lembaga amil zakat yang sudah melaksanakan tugasnya di NTT dan di beberapa daerah yang lain. Dan alhamdulillah hadir di sini dari Pak Teguh selaku pengurus lembaga amil zakat yang sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan sekali lagi Pak Teguh bersama dengan SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro menjadikan kegiatan ini menjadi kegiatan yang penuh barakah, Pak, insyaallah. Baik, terima kasih yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mendampingi kegiatan kita, dan selamat kita mendengarkan nasihat sekaligus maudhu hasanah dari Ustaz Dr. Zarudin pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan Ustaz Aminah Didi atas sambutan dan motivasi nasihatnya. Jazakallah khairan katsirah. Hadirin sekalian,
ayah bunda, bapak ibu guru, dan juga teman-teman yang Allah muliakan dan kami sayangi. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Kiai Haji Dr. Zahruddin Sultani MA. Sebelumnya, saya punya nyanyian sebelum belajar, boleh? Boleh. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kawan kalau belajar nggak boleh ngobrol. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Kawan kalau belajar nggak boleh ngantuk. Ini namanya jari apa? Tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Kawan kalau belajar nggak boleh lengah. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Kawan kalau belajar nggak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Kawan kalau belajar nggak boleh keliling. Yeay. Mari kita sambut bersama Kiai Haji Dr. Zahruddin Sultani MA. Kepada Ustadz Zahruddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro, Al-Ustadz Amin Hamidi, beserta wakil dan seluruh Dewan Guru. Yang saya hormati Ketua Jam'iyatul Walidin SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro, Ibu Eka. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, serta yang saya banggakan dan yang saya cintai, murid-murid SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Puji syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, tentu saja banyak yang harus disampaikan. Saya hanya diberikan waktu tidak lebih dari 1 jam, mungkin kurang. Biasanya saya kalau memberikan materi 2,5 jam. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Amin Hamidi bahwa karakter Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Dan itu memang dibentuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dalam perjalanan hidupnya. Saya tidak akan menyampaikan begitu banyak, tapi mengacu kepada wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Di situ setidak-tidaknya ada 7 karakter dasar yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari anak-anak ada yang mau baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang saya lihat di sini ada Maki. Maki, coba dibuka muknya. Ya, Pak. Nah, hafal nggak surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Ikra wa buka akom alaji alam biqab. Alamal insana ma yataqo akhus. Allamal insana Ma ya'lam. lam ya'lam. Lam ya'lam. Oke, bagus. Ada yang bisa mengartikan? Coba yang ada di sini. Mas Abid Akila. Apa artinya Iqra ayat 1 sampai dengan ayat 5? Di moodnya di ini dibuka. Dibuka mute-nya itu dibuka dulu, Mas Abid, biar terdengar. Nah, Mas. ya, coba bisa hafal nggak itu artinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Gumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Sekali-sekali tidak sungguh. Ya, cukup Mas. Terima kasih Mas Abid dan Mas Maki, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, 5 ayat dari surat Al-Alaq ini turun yang pertama kali kepada Nabi sebagai karakter dasar yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri Rasulullah SAW, yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin umat dan pemimpin bangsa, sesuai dengan cita-cita Al-Azhar bahwa para alumni Al-Azhar kelak akan menjadi pemimpin bangsa dan pemimpin umat. Insya Allah nanti tahun 2045 salah satu alumni Al-Azhar menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Amin. Ya. Mari kita kupas 5 ayat ini. Diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata Bapak sekalian, perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad khususnya dan umumnya kepada kita sebagai pengikutnya itu bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Tapi perintah yang pertama diberikan oleh Allah kepada kita itu membaca. Perintah sholat itu setelah Rasulullah menjadi Nabi 10 tahun. Perintah puasa itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah di tahun kedua, artinya 15 tahun setelah Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Begitu pula haji, itu setelah Rasulullah berada di Madinah dan 1 tahun sebelum meninggal dunia. Maka Iqra itu menjadi penting. Lalu apa yang mesti harus dibaca? Yang harus dibaca adalah orientasi hidup, orientasi perjuangan, orientasi dakwah. Pada saat Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, yang pertama kali harus membaca orientasi hidup, orientasi perjuangan, dan orientasi dakwahnya. Yang dilakukan oleh Nabi, orientasi hidup, perjuangan, dan dakwahnya itu Bismi Rabbik, atas nama Tuhan. Kenapa mesti harus atas nama Tuhan? Karena tugas sebagai seorang Nabi begitu sangat berat. Kalau segala sesuatunya dilakukan bukan Bismi Rabbik, atas nama Tuhan, pasti tidak akan sukses, pasti gagal.
Sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah, lalu orang-orang kafir sudah tidak lagi bisa menghentikan perjalanan dakwahnya. Kemudian mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Itu kalau kita di Indonesia itu ya gedung DPR lah gitu. Mereka berkumpul, lalu diskusi seharian bagaimana cara menghentikan dakwah Muhammad. Akhirnya mereka pun punya kesepakatan bagaimana agar Rasulullah diberi gratifikasi. Kalau bahasa kitanya itu disogok, bagaimana agar berhenti dari dakwahnya. Karena menurut orang-orang kafir Quraisy itu dakwah Nabi merusak tatanan kehidupan jahiliyah mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim 3 orang datang ke Abu Thalib untuk memberikan tawaran kepada Muhammad. Mereka pun datang dan menyampaikan kepada Abu Thalib, paman baginda Rasulullah SAW, wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada Muhammad, kalau Muhammad ingin menjadi raja, kami akan angkat dia jadi raja. Kalau Muhammad ingin menjadi orang terkaya di Mekah, kami akan kumpulkan kekayaan kami untuk diberikan kepada Muhammad agar menjadi orang kaya, terkaya di sini. Kalau Muhammad ingin wanita-wanita cantik, maka sudah pasti akan kami kumpulkan gadis-gadis Quraisy untuk diberikan kepada Muhammad. Tapi syaratnya Muhammad mesti harus berhenti dari dakwahnya. Begitu Rasulullah datang ke rumah Abu Thalib, lalu tawaran itu disampaikan kepada beliau. Lalu bagaimana respon Nabi Muhammad? Ternyata luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad kepada Abu Thalib? Wahai paman, jangankan mereka memberikan kekuasaan, jangankan mereka memberi harta benda dan gadis-gadis cantik, kalau mereka memberikan matahari di tangan kananku dan memberikan rembulan di tangan kiriku, artinya itu jauh lebih hebat daripada tahta, harta, dan wanita. Niscaya aku tidak akan pernah menerimanya, karena aku berdakwah bukan karena tahta, harta, dan wanita, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa itu. Anak-anak juga begitu. Ketika belajar itu harus bismi rabbik, atas nama Tuhan. Kata orang matematika itu sulit. Kalau sulit, pasti tidak ada guru matematika. Kata orang fisika, kimia itu susah. Kalau itu susah, tidak ada guru kimia dan guru fisika, nggak ada. Maka kalau kita belajarnya, anak-anak itu belajarnya bismi rabbik, atas nama Tuhan, seberat apapun sudah pasti akan dilakukan. Begitu pula Bapak dan Ibu, seberat apapun yang kita hadapi ketika orientasinya adalah Allah, sudah pasti itu akan dilakukan dengan mudah dan ringan. Anak-anak ketika sudah istirahat siang, lalu mau menuju ke masjid, sholat zuhur atau sholat Jumat, itu kelihatan masjidnya itu dekat, tapi sesungguhnya membutuhkan waktu. Misalnya di lantai 3 sampai ke masjid itu butuh waktu tuh. Bagi anak-anak yang di dalam hatinya punya karakter bahwa segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, sudah pasti akan melangkah dengan ringan. Meskipun itu di lantai 3, turun, kemudian menuju ke masjid, berwudu, lalu naik ke atas lagi, itu dari atas turun ke atas lagi, itu sudah pasti akan ringan. Kenapa? Karena bismi rabbik. Begitu pula Bapak Ibu kalian setiap hari pergi ke kantor karena bismi rabbik, atas nama Tuhan. Ya, pergi ke kantor meskipun berat, ada kemacetan, pekerjaan numpuk, tapi karena segala sesuatunya di atas namakan karena Tuhan, menjadi ringan dan bernilai pahala.
Begitu pula ibu kalian ketika di rumah, karena nggak bekerja di kantor sebagai ibu rumah tangga dari pagi sampai siang, begitu sangat berat. Kelihatannya itu sepele, tapi dari bangun tidur sampai mau tidur, ibu kalian, Masya Allah, ngurusin kalian, memasak untuk kalian, mempersiapkan kalian mau berangkat ke sekolah, menyambut kalian pulang dari sekolah. Itu tidak akan bermakna kalau tidak dilandasi Bismi Rabbik, atas nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah itu besarnya bukan sekepal sih. Mungkin tidak bisa terlihat. Segumpal darah itu, kalau kita belajar di biologi ya, itu hasil pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum, lalu menjadi segumpal darah. Itu setelah 9 atau 8 hari berada di rahim seorang ibu. Lalu segumpal darah itu akan berkembang menjadi janin, menjadi bayi, lalu dilahirkan oleh ibunya ke alam dunia ini. Prosesnya karena ada saling kerjasama antara si jabang bayi dengan ibunya. Ibunya melalui plasenta itu memberikan nutrisi yang terbaik sehingga si janin ini berkembang dengan sesuai harapan, lahir sebagai bayi yang sempurna. Orang tuanya menghendaki punya anak, dan anak yang menjadi besar nanti menjadi harapan orang tuanya. Jadi sesungguhnya saling berharap. Orang tua kepengen punya anak, anak juga kepengen besar lalu sukses sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, lalu apa artinya al-alaq? Al-alaq itu dalam beberapa kamus bahasa Arab itu salah satu di antara artinya adalah lintah. Lintah, tahu lintah ya? Lintah itu kalau sudah nempel di di tubuh manusia lalu dia nyedot darah, gitu. Begitu pula alaq yang sering kita dengar di dalam terjemah itu segumpal darah, gitu. Segumpal darah. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika manusia menyadari bahwa sesama manusia itu diciptakan dari bahan yang sama, yaitu alaq tadi, maka dia akan memiliki karakter humble, rendah hati. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan kepada kaum Quraisy ketika dihina, lalu Rasulullah mengatakan, gue adalah Nabi, gue adalah Rasul, mau apa lo? Nggak pernah. Begitu sangat rendah hatinya, humble. Ketika Rasulullah SAW dalam kondisi amul husni itu artinya tahun kesedihan, karena istri yang dicintainya Khadijah wafat, paman yang membela dakwahnya juga wafat dalam kesedihan. Lalu Rasulullah pun pergi ke Taif, kira-kira jaraknya dari Mekah itu 70 km. Tentu saja nggak naik kereta bus, nggak, tapi naik onta. Berharap orang-orang Taif itu beriman kepada Nabi. Tapi ketika Rasulullah SAW sampai ke Taif, alih-alih disambut dengan tola al-badru alaina gitu ya, enggak. Tetapi justru kemudian tokoh-tokoh Taif itu meminta kepada anak-anak, kepada anak-anak remaja, kepada orang dewasa untuk melempari Nabi dengan batu. Dengan batu. Tapi Rasulullah saat itu tidak membalas. Bahkan akhirnya Rasulullah pun pergi, lalu beristirahat di kebun kurma. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku sedih melihat dirimu dihina seperti ini.
Haruskah aku hancurkan gunung-gunung Taif agar mereka teradab? Inilah kerendahan hati Nabi Muhammad SAW. Meskipun telah dihina, meskipun telah dilempari batu sedemikian rupa, Rasulullah kepada Malaikat Jibril mengatakan, wahai Jibril, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan membunuh, balas dendam pun tidak diperkenankan. Hari ini mungkin mereka tidak beriman kepada aku, tapi suatu saat mereka sudah pasti akan beriman kepada aku. Dan ternyata terbukti. Maka rendah hati itu menjadi penting bagi kita semuanya. Tidak merasa akulah yang paling besar sehingga membuli kawan-kawannya. Tidak merasa bahwa saya paling berpengaruh sehingga kemudian menghina teman-temannya. Enggak. Kenapa? Karena belajar dari al-alaq tadi, yaitu rendah hati. Semua diciptakan dari bahan yang sama. Lalu dari al-alaq juga muncul sifat atau karakter egaliter. Semuanya di hadapan kita sama. Semua murid di SMP Islam Al-Azhar 3 sama. Diperlakukan sama, diberikan pelajaran yang sama, tata tertib harus ditaati bersama, aturannya harus ditaati bersama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada misalnya karena salah satu murid anaknya pejabat lalu mengatakan saya anaknya pejabat, saya anaknya jenderal, saya anaknya polisi. Tidak. Semuanya sama. Diperlakukan sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama, egaliter. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-insanu kal-misti fil istiwa. Manusia itu seperti gerigi sisir yang sama. Maka ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bagaimana mengangkat derajat manusia agar mereka memiliki kesetaraan. Sehingga Rasulullah SAW pun kemudian tercatat memerdekakan tidak kurang dari 20 orang. Rasulullah ingin menunjukkan kepada bangsa Arab pada masa itu bahwa tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah akan memandang derajat manusia itu tidak dilihat dari mana dia sukunya, dari mana dia bangsanya, atau dilihat dari seberapa banyak hartanya, seberapa tinggi kekuasaannya. Tidak sama sekali. Tapi Allah akan melihat seberapa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak akan pernah melihat rupamu, hartamu, jabatanmu, tetapi Allah akan melihat hati dan perbuatanmu. Itulah yang menjadi nilai kualitas seseorang. Sehingga nilai itu menjadi universal. Siapapun bisa memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu tukang sapu, apakah itu tukang cuci, apakah orang-orang yang berjualan di kaki lima, dengan orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, sesungguhnya sama. Bisa memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaannya. Bapak Ibu sekalian serta anak-anak yang berbahagia, kata al-alaq, yaitu segumpal darah tadi diartikan, itu juga memiliki makna bahwa karena antara tadi ya yang saya sampaikan di awal, antara segumpal darah dengan seorang ibu yang
di rahimnya ada segumpal darah tadi lalu menjadi berkembang melalui plasenta, itu menunjukkan bahwa kita harus bekerja sama. Istilah di dalam ilmu sosiologi itu zon politikon, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita mesti harus bekerja sama antara yang satu dengan yang lain. Misalnya kemarin ada lomba tarik tambang, gitu kan? Fotonya di-share ke kita, Masya Allah luar biasa. Itu kalau nggak ada kerjasama, nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Mungkin nanti ada lomba-lomba lain yang mengajarkan kepada anak-anak harus selalu bekerja sama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Semua saling membutuhkan. Kalau ada guru, berarti mesti harus ada murid. Kalau ada murid, berarti ada guru. Kalau misalnya ada orang yang sudah lulus dari fakultas kedokteran, lalu menjadi dokter, kemudian meminta izin untuk membuka praktek di rumahnya, maka ditulis praktek dokter dari jam sekian sampai jam sekian. Begitu sudah sepekan gak ada orang datang, sebulan gak ada orang datang, maka berharap ada orang datang, orang sakit yang datang untuk diobati. Nah, ketika ada orang sakit datang ke dokter karena dia butuh dokter agar dia sembuh. Orang yang menjadi dokter ada pasien agar dia dapat uang. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Apalagi kalau pekerjaannya penggali kubur. Misalnya sudah sepekan ini gak ada orang meninggal dunia, sementara anak-anak di rumah itu sudah kekurangan susu, maka berharap agar ada orang meninggal. Begitu pula keluarga orang meninggal, harapannya ada penggali kubur, karena tidak bisa menggali sendiri. Maka dalam kehidupan itu harus saling kerjasama. Zon politikon, tidak bisa hidup sendiri. Begitu pula di rumah, suami dan istri mesti harus bekerja sama. Meskipun tugasnya kadang-kadang berbeda. Nah, misalnya saya nggak tahu bapak-bapak yang hadir di sini gitu ya, apakah membantu istrinya atau tidak. Apa yang akan dilakukan ketika sampai di rumah melihat wastafel ternyata ada piring numpuk? Apakah akan memanggil mbaknya, mbak, tolong ini piringnya kok masih numpuk, atau manggil istrinya, mak, ini piringnya sudah masih numpuk nih, tolong dicuci? Apakah akan seperti itu? Atau dengan kesadaran sendirinya untuk membantu istrinya di rumah, lalu dicucilah itu piring. Bukan karena mentang-mentang seorang suami, kayaknya nggak pantas seorang suami itu cuci piring misalnya. Atau misalnya ngepel rumah, atau menyapu halaman. Itu adalah bagian dari kerjasama antara suami istri atau anak dengan orang tua. Bagaimana agar terjadi kerjasama yang baik sehingga rumahnya rapi, halamannya bersih, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ayat ketiga sampai ayat kelima, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia dari apa yang manusia sebelumnya tidak tahu. Apa artinya dari ayat ini? Rasulullah SAW diminta untuk selalu belajar. Kalau dalam istilah pendidikan itu long life education, belajar sepanjang masa. Rasulullah memang punya otoritas untuk mendapatkan wahyu, lalu disampaikan kepada kaumnya dan kepada umat manusia. Tetapi bukan berarti Rasulullah setelah itu berhenti belajar. Enggak. Rasulullah belajar kepada para sahabat, bahkan bertanya ketika menanam korma, wahai para sahabat, bagaimana cara menanam korma agar nanti tumbuh dan berbuah lebat? Itu adalah sebuah proses belajar. Dan Rasulullah tidak egois ketika bertemu dengan para sahabat, misalnya mau perang Uhud, lalu bertanya kepada para sahabat, saudara-saudara sekalian,
kita di tengah jalan sana ada 3.000 pasukan dari Mekah. Lalu kita di sini di Mekah pasukannya terbatas. Bagaimana cara kita menghadapinya? Rasulullah sebetulnya sudah punya konsep karena pasukannya sedikit, sudah perang kota saja. Tapi para pemuda kemudian usul kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kita tidak perlu menunggu mereka di Madinah, kita sambut saja mereka di Uhud. Karena strategi itu cukup bagus untuk kita lakukan. Rasulullah belajar sama mereka. Meskipun pada akhirnya perang Uhud kaum muslimin pada saat itu dalam tanda kutip itu dikalahkan oleh kaum kafir. Begitu pula pada saat perang Khandaq di tahun kelima, karena yang akan datang adalah 10.000 pasukan gabungan dari berbagai macam suku. Nabi Muhammad pun kemudian mendiskusikan ini dengan para sahabat, gimana cara bertahan. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, sahabat dari Persia, mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, di negeri kami kalau musuhnya terlalu besar lalu kita itu sedikit, itu biasanya membuat parit untuk menghalangi mereka datang ke kota kita. Rasulullah pun akhirnya setuju, dan Rasulullah pun bersama-sama dengan para sahabat untuk menggali parit. Itulah Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar menerima wahyu, tapi Rasulullah juga belajar. Itu karakter dasar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan kepada Rasulullah SAW dari surat Al-Alaq. Ada tadi segala sesuatunya dilakukan atas nama Tuhan sehingga menjadi ringan. Ada PR sebanyak apapun, ketika Bismillahirrahmanirrahim saya akan mengerjakan PR ini, pasti akan menjadi ringan. Kemudian ada integritas, lalu ada humble egalitarian politikon, dan juga ada long life education. Dan itulah yang diajarkan atau yang ditanamkan oleh Allah kepada diri Nabi. Karakter yang sangat luar biasa sehingga menjadi pemimpin yang dikenal di seluruh dunia. Kalau saya pernah membaca sebuah literatur bahwa saat sekarang ini, kalau nggak salah sih bukan literatur, buku yang ditulis oleh Martin Links dalam bukunya History of the Arabs. Kalau ada 8 orang berkumpul, itu 2 diantaranya adalah beragama Islam. Beragama Islam. Dan ternyata pengaruh Islam di dunia ini sangat luar biasa. Saya pernah berkunjung ke California untuk mendatangi Islamic Center di sana. Dan salah satu Islamic Center yang saya kunjungi, kemudian saya bertanya berapa orang Amerika yang masuk Islam setiap bulan. Dia bilang bahwa setiap bulan itu ada orang Amerika yang datang ke Islamic Centernya dan memeluk agama Islam. Dan saat ini di California itu ada sekitar 600 Islamic Center. Kalau rata-rata satu sebulan saja berarti ada 600 orang Amerika yang masuk Islam. Dan itulah pengaruh Islam di dunia. Salah satunya ada di Amerika Serikat. Sekarang ada wali kota yang beragama Islam, ada anggota DPR yang beragama Islam. Begitu pula di Inggris, bukan hanya bank konvensional tetapi bank syariah pun ada di sana. Dan itulah bank Islam yang selalu dikunjungi oleh orang-orang Inggris untuk bertransaksi. Kadang-kadang kita menjauhi bank syariah di Indonesia dan lebih suka dengan bank konvensional. Tetapi ternyata di Eropa orang lebih suka dengan bank syariah ketimbang bank konvensional. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu baru satu surat. Bagaimana ketika Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu berikutnya? Misalnya setelah surat Al-Qalam itu diturunkan surat Al-Alaq. Setelah Al-Alaq itu kemudian Al-Qalam. Itu ayat 48.
Allah berfirman itu, fasbir li hukmi rabbika, dan bersabarlah atas ketentuan Tuhanmu yang menjadikan kamu menjadi nabi dan rasul. Fala takun kasahibil hut idh nada wa huwa maktub. Janganlah kamu seperti sahibul hut itu, Nabi Yunus. Janganlah engkau seperti Yunus yang putus asa kemudian meninggalkan kaumnya. Rasulullah setelah diberikan karakter dari surat Al-Alaq, itu kemudian diberikan karakter di dalam surat Al-Qalam, harus bersabar. Harus bersabar. Dan Nabi pertama yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa atau Nabi yang lain, tapi Nabi Yunus. Agar Rasulullah memiliki karakter sabar yang dahsyat. Kalau nggak sabar, gagal dakwahnya. Nabi Yunus itu lahirnya di Palestina, lalu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah ke Ninawa. Ninawa itu salah satu kota di provinsi Mosul, Irak Utara. Ketika Nabi Yunus sudah berdakwah selama 30 tahun lamanya, itu hanya 3 orang yang beriman. Lalu suatu hari mereka datang ke Nabi Yunus. Yunus, kalau lu memang punya Tuhan dan Tuhanmu sangat luar biasa, coba turunkan azab pada kami. Nabi Yunus kemudian bilang, oke, kalau kalian kepengin diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunggu 3 hari. Tapi sayangnya setelah mengatakan tunggu 3 hari, Nabi Yunus meninggalkan kota Ninawa. Dan benar saja setelah Nabi Yunus itu pergi, pertama angin dahsyat luar biasa, menerbangkan apa saja yang ada, termasuk atap-atap rumah. Awalnya mereka itu angin biasa, tapi ternyata angin itu semakin dahsyat. Lalu hari kedua mendung, gelap, dan hari ketiga petir yang menyambar-nyambar. Mereka akhirnya mencari Nabi Yunus. Mana Yunus? Yunus, saya akan beriman kepadamu. Ternyata Tuhanmu benar ada dan sekarang sedang memberikan ujian kepada kami. Nabi Yunus sudah pergi. Perginya kemana? Dalam sebuah buku sejarah itu dikatakan Nabi Yunus itu ingin mencari lokasi dakwah yang baru di Tunisia. Ketika Nabi Yunus sampai di pelabuhan, ternyata sudah kehabisan karcis, kalau istilah saat sekarang ini ya. Kapal sudah sesak, tapi Nabi Yunus kemudian masuk ke dalam kapal itu tanpa sepengetahuan nahkoda. Menurut tradisi masa itu, bahwa ketika ada penumpang gelap, pasti akan dihantam oleh badai, dan ternyata benar. Akhirnya nahkoda mengatakan bahwa kita akan undi siapakah penumpang gelap itu. Ternyata setelah diundi, nama Yunus muncul. Dan ternyata pula di situ ada yang kenal Nabi Yunus, bahwa Nabi Yunus itu seorang nabi. Akhirnya dia bilang sama nahkoda, coba diulang sekali lagi. Diulang sekali lagi. Muncul juga Yunus. Ketiga kalinya muncul juga. Tapi di dalam Al-Quran atau di dalam kitab Kejadian itu tidak diceritakan apakah Nabi Yunus itu melompat atau dilempar sehingga ditelan oleh ikan yang besar. Di dalam Al-Quran itu hanya diceritakan Nabi Yunus dimakan, ditelan oleh ikan yang sangat besar. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Nah, akhirnya Nabi Yunus pun sadar akan kesalahannya, meninggalkan kaumnya yang pada saat itu mencari untuk beriman. Nabi Yunus pun kemudian mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya dia keluar dari perut ikan dan kembali ke Ninawa. Nah, Rasulullah harapannya punya
karena dihadapi adalah kaumnya yang sangat luar biasa kekafirannya. Begitu pula kita sebagai orang tua harus punya kesabaran yang tinggi dalam mendidik anak-anak kita. Begitu pula guru-guru harus dengan kesabaran mendidik anak-anak kita agar mereka bisa sukses. Tanpa kesadaran mustahil kita menjadi orang yang sukses. Kita akan mendapati kebahagiaan. Rasulullah dengan kesabaran itulah kemudian mampu membawa orang-orang Quraisy pada masa itu untuk kemudian beriman kepadanya. Itu wahyu yang kedua dalam surat Al-Qalam, atau surat yang kedua yang diturunkan oleh Allah. Yang surat yang ketiga itu Al-Muzammil. Anak-anak sudah hafal pasti ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Nah, yang pertama saya akan sampaikan ayat yang terakhir tadi itu. Inna sanulqi qawlan tsaqila. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu tugas. Tugas seorang guru, tugas orang tua, tugas murid di sekolah. Itu adalah sesuatu yang sangat berat. Dan tugas itu tidak akan bisa dilakukan kecuali punya kekuatan spiritual. Rasulullah tugasnya begitu sangat berat, luar biasa. Bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan dakwah ternyata dihina, diintimidasi, dimarginalisasi, ancaman pembunuhan. Itu tidak bisa dilalui kecuali punya kekuatan spiritual. Di samping tadi ada kekuatan kesabaran. Lalu kita bertanya bagaimana kita membangun kekuatan spiritual yang ada di dalam diri kita. Surat ini diawali dengan ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Maksudnya itu tidur. Qumil laila illa qalila. Bangunlah. Qumil laila qalila. Bangunlah di malam hari. Meskipun itu sedikit. Kalau di dalam ahli tafsir itu disampaikan ada pilihan. Mau sepertiga, mau setengah, atau sedikit saja. Yang penting bangun malam. Gitu. Bangun malam. Untuk apa? Untuk sholat malam. Sholat tahajud. Hari ini waktu subuh itu kalau tidak salah jam 4 lewat 38 menit. Apa susahnya kita bangun misalnya jam 4 atau jam 4 seperempat. Lalu kita dirikan sholat malam. Sholat malam itu tidak mesti harus 8 rakaat. Sholat malam itu minimal 2 rakaat. Dan itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun malam, sholat malam 2 rakaat. Allah tidak membutuhkan kuantitas, tapi Allah membutuhkan kualitas, kontinuitas secara terus-menerus dilakukan 2 rakaat. Misalnya tadi bangun jam 4 seperempat, ke kamar mandi 5 menit, wudu, lalu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu berapa menit sih? Gitu. Allah hanya meminta 2 rakaat. Dan Allah meminta kepada kita itu konsisten, istiqomah, continue. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. 2 rakaat sholat malam. Lalu setelah kita sholat 2 rakaat, maka kita membaca Al-Quran. Berapa membaca Al-Quran? 1 juz terlalu banyak. Mungkin kalau lagi semangat, pertama 1 juz. Begitu besok harinya, 1 juz. Ternyata bisa lebih dari 30 menit. Akhirnya dikurangi setengah juz. Dikurangi terus secara terus-menerus. Akhirnya menjadi bosan. Maka membaca Al-Quran itu, ya setidak-tidaknya 1 ayat. Kalau tadi 2 rakaat dilakukan secara kontinu, konsisten, membaca Al-Quran juga begitu, walaupun 1 ayat. Misalnya baca surat Al-Baqarah, begitu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu buka itu Al-Qurannya.
kalau anak-anak sudah ada Al-Qur'annya. Kalau Bapak Ibu ya punya Quran juga, minimal itu Al-Quran yang dulu diberikan untuk mas kawin gitu kan ya. Ya diletakkan di lemari, coba dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Bukan one day one juz, tapi one day one ayat. Kita tidak perlu kemudian bilang, oh satu hari kok satu ayat, gitu. Lihat saja kalau kita continue istiqomah, kita sehari seayat, satu tahun itu 360 ayat. Melebihi satu surat Al-Baqarah itu. Bayangkan orang yang membaca Al-Quran, satu ayat secara terus menerus, sudah pasti nanti setelah di dalam hatinya merasa bahwa membaca Al-Quran itu kok menenangkan hati, sudah pasti tidak akan pernah satu ayat. Akan mencoba satu ayat, akan mencoba setengah halaman, akan mencoba satu halaman. Maka dengan sendirinya ada kenikmatan membaca Al-Quran. Begitu pula sholat tadi 2 rakaat. Awalnya memang 2 rakaat, tapi begitu merasakan manisnya sholat tahajud, maka akan bertambah tuh 4 rakaat. Lalu ada sholat witirnya, bertambah lagi menjadi 6 rakaat, bertambah lagi 8 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Dan itu artinya kita sedang membangun kekuatan spiritual yang ada di dalam diri kita. Orang tua apabila menginginkan kehidupan di dalam keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, itu kekuatan spiritual. Seorang guru akan menjadi guru yang hebat apabila punya kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual itu ibaratnya magnet. Rasulullah dengan memiliki kekuatan spiritual selalu sholat malam, dan di dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak ya kakinya gitu. Magnet itu karakternya adalah menarik benda-benda di sekelilingnya. Dan ternyata dalam dakwah Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dia ibarat magnet. Sehingga akhirnya orang pun datang beriman. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, 23 tahun berdakwah Jazirah Arab dikuasai. Penduduk Jazirah Arab beriman kepadanya. Dibandingkan dengan Nabi Yunus, 30 tahun, 3 orang. Nabi Nuh, 600 tahun, hanya 72 orang. Itulah kekuatan spiritual. Apa tandanya seorang guru memiliki kekuatan spiritual? Itu biasanya kalau lewat di kelas itu dipanggil, Bu, ayo dong ke kelas saya, ngajar di sini aja gitu. Kenapa? Karena dengan kekuatan spiritual itu, anak-anak menjadi terinspirasi. Dulu waktu saya masih mengajar itu pakai tongkat, bukan untuk memukul Bapak Ibu. Itu biasanya gagang sapu yang sudah nggak kepakai. Itu saya gunakan bukan untuk memukul, bukan untuk nakut-nakutin. Tapi kalau saya mau datang ke kelas itu cukup saya jatuhkan ke lantai bunyi tar, 1, tar, 2. Begitu saya assalamualaikum, ayo wudhu. Itu biasanya anak-anak kalau sudah mendengar tongkat saya itu udah langsung keluar saja tuh. Assalamualaikum Mbak, siap berwudhu Mbak. Assalamualaikum Mbak, siap berwudhu, silakan. Ada lagi peristiwa yang menarik dengan kekuatan spiritual itu. Biasanya dulu kalau waktu saya jadi kepala sekolah itu selalu berkeliling ketika bertadarus pagi gitu. Begitu kelasnya kosong ada gurunya, saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayo ikra. Sampai di mana tadarusnya, surat ini sekian, ayo baca. Begitu baca saya tunggu 2 menit, lalu peci saya lepas, saya taruh di meja guru itu. Lalu saya keliling. Kalau ada kelas kosong lagi, saya masuk lagi. Saya tanya, ayo kita tadarus surat apa, ayat berapa sekian, ayo tadarus gitu. Begitu sudah tadarus, tongkat saya tinggal itu diletakkan di atas meja guru. Udah saya keliling lagi. Begitu bel berbunyi, ketika bel berbunyi, saya keliling lagi tuh kelas tadi yang nggak ada gurunya. Ternyata mereka masih bertadarus. Saya tanya, loh kalian kok
belum selesai tadarusnya. Iya Pak. Kan belnya sudah bunyi. Iya Pak. Tapi ada peci Bapak di situ, gitu kan. Peci yang saya letakkan di atas meja guru itu mewakili diri saya. Gitu. Begitu pula tongkat yang ada di atas meja guru itu mewakili diri saya. Nah, saya merasa bahwa itu jangan-jangan kekuatan spiritual yang dibangun dengan sholat tahajud, yang dibangun dengan membaca Al-Quran. Begitu pula guru, orang tua kalau sudah memiliki kekuatan spiritual semacam itu, Masya Allah, dan pasti anak-anak akan taat patuh kepada kita semua. Nah, terus kalian, itulah karakter-karakter di antara yang Allah tanamkan kepada diri Rasulullah SAW, yang harapannya kita itu bisa meneladani. Satu sajalah di antara karakter yang ada. Kalau semua itu terlalu berat, dengan harapan Rasulullah akan menjadi teladan bagi kita semua selamanya. Dan bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, insya Allah dengan kita meneladani karakter Rasulullah SAW, anak-anak kita menjadi anak-anak harapan kita, menjadi anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang halim dan halimah. Saya katakan halim dan halimah karena berbeda. Kalau soleh itu anaknya cerdas, rajin belajar, taat beribadah. Tapi kalau halim itu lebih dari itu. Dia punya kepekaan sosial yang sangat tinggi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menginspirasi kita semua, dan kita mampu meneladani Rasulullah SAW sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.